Ya, halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara mengatasi keyboard delay pada saat main game pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan cari ya di menu pencarian, ketik device manager ya seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung pilih device manager yang paling atas. Nah, kemudian di sini teman-teman yang perlu lakukan adalah klik anak panah yang di keyboard ini. Kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, kemudian di sini teman-teman pilih atau pergi ya ke power management. Nah, kemudian pastikan untuk pengaturannya seperti ini ya. Jadi yang atas ini mati, tapi kalau yang bawah itu nyala ya. Nah, jika sudah seperti ini untuk settingannya, teman-teman bisa klik saja OK. Kemudian teman-teman klik kanan lagi, kemudian update driver. Kemudian bisa pilih yang paling atas ini. Nah, jika sudah memakai driver yang terbaru, nah berarti tandanya kalian itu bagus ya. Tapi kalau masih ada updatean terbaru, silahkan diupdate ya. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa pergi ke, nah di sini ya di Human Interface Device. Ya, di sini teman-teman klik anak panahnya dan pastikan untuk yang di bawah sini ya. Kalau teman-teman lihat yang di bawah sini itu semuanya sudah terpilih USB input device. Karena kalau kalian pertama kali install Windows 10 di komputer atau di laptop kalian, itu biasanya drivernya itu bukan USB input device, melainkan itu setahu saya USB input device tapi yang ada tanda kurung keyboard ya. Dan kalau kepilihnya itu otomatis keyboard kalian nggak bakal bekerja. Nah, jadi di sini saya hanya mengingatkan, pastikan untuk ininya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa ya tergantung. Itu pastikan itu USB input device ya. Karena kalau yang lain itu nggak bakal work ya, nggak bakal bekerja ya, atau nggak bakal berhasil ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close saja untuk device manajernya ya. Nah, kemudian teman-teman pergi ke control panel ya. Jadi tinggal cari saja di menu pencarian, ketik control panel, kemudian pilih control panel. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan adalah pergi ke keyboard. Nah, teman-teman tinggal cari saja di menu pencarian yang ada di atas sini, ketik saja keyboard, kemudian pergi ke keyboard sini. Nah, kemudian di sini, nah jadi yang kita ubah itu hanyalah kedua ini saja. Jadi yang pertama ada repeat delay dan yang kedua repeat rate. Nah, jadi sejak saya searching nih di internet, itu kenapa orang-orang ya entah kenapa untuk repeat delay-nya itu dibiarkan seperti ini guys. Ya, jadi dibiarin di sini gitu loh. Padahal kalau kalian tes itu untuk repeat delay-nya bakal lama. Tuh, bakal lama guys. Nih ya. Tuh, bakal lama. Nah, kalau misalnya kita ubah ke mentok paling kanan atau short, paling short. Nah, kalau kita tes itu repeatnya bakal cepet. Tuh, entah kenapa ya. Karena menurut saya itu settingan yang paling bagusnya itu semuanya mentok ke kanan gitu loh. Ya. Jadi untuk repeat delay bisa diarahkan ke paling kanan, kemudian repeat rate bisa di paling kanan juga ya. Nah, kemudian untuk yang bawah sini nggak usah diapa-apakan ya. Jika sudah bisa di-apply, kemudian OK, dan kontrol panelnya bisa di-close. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman silakan klik start menu, kemudian pergi ke settings, kemudian teman-teman pergi ke ease of access ya ini. Kemudian teman-teman scroll aja ke bawah sampai ketemu keyboard. Nah, di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah matikan semuanya. Ubah semuanya ke off, dan juga untuk semua kotaknya centangnya dihilangkan. Ya, contoh seperti ini nih kan ada kotak nih. Nah, itu semuanya yang ada kotaknya itu centangnya dihilangkan. Ya, karena ini sudah saya pakai atau sudah saya pakai cara ini ya. Dan juga kalau teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu ini,
itu jangan dimatikan karena keduanya ini berguna bagi kita semua ya. Seperti itu ya. Jadi untuk ininya silakan dimatikan. Kemudian kalau ada kotak, centangnya juga dihilangkan ya. Jadi semuanya mati ya, kecuali yang paling bawah ini ya, yang ada dua ini jangan dihilangkan centangnya ya. Nah kemudian di sini teman-teman silakan klik ya. Kalau sudah, teman-teman scroll ke bawah sampai ketemu ini change order typing options. Nah di sini teman-teman hanya perlu matikan satu, yaitu ini, matikan add a period after I double tap the spacebar ya. Jadi untuk opsi ini silahkan dimatikan atau di off kan ya. Nah kemudian juga kalau misalkan di bawah sini masih ada yang nyala juga dimatikan juga ya, karena ini mungkin sudah bawaan dari Windowsnya, makanya ketiganya ini mati ya. Nah jika sudah selesai mematikan yang opsi ini, kemudian ini juga sudah mati ya ketiganya, nah teman-teman bisa pergi ke sini ya, yang di paling bawah ini ada tulisan make my keyboard focus easier to see. Ini silahkan diklik. Nah kemudian mungkin bakal masuk ke mouse pointer ya. Gua juga nggak tahu ya bakal masuk kemana. Kayaknya bakal masuk ke mouse pointer. Padahal tema kita ini keyboard ya. Nah kemudian di sini teman-teman matikan change touch feedback ya. Jadi untuk change touch feedbacknya silahkan dimatikan atau di off kan ya. Karena kalau kalian nyalakan itu bakal menambah resource lah. Meskipun resource-nya itu sedikit ya. Jadi lebih baik dimatikan saja agar pengguna resource-nya tidak terlalu banyak dan tidak bertambah lagi ya, oke? Nah, jadi di sini masih ada tambahan satu lagi. Jadi teman-teman buka device manajernya lagi ya. Teman-teman buka lagi untuk device manajernya. Kemudian teman-teman silakan pergi ke human interface device ya di sini. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sebelumnya di bagian saya menjelaskan itu kan, pastikan ininya semuanya ini USB input device tok ya. Jadi cuman USB input device ya, ada 3 doang USB input device. Nah di sini tambahannya teman-teman kalau sudah ya memastikan semuanya ini USB input device, nah teman-teman klik kanan properties, kemudian di power management teman-teman hilangkan centangnya allow the computer to turn off this device to save power. Nah jadi kalian hilangkan centangnya ya. Jika sudah bisa diklik OK. Nah, terapkan semuanya itu di USB input device. Jadi misalnya di sini ada 1 2 3 4 5 ya di PC saya. Nah, jadi di sini saya akan matikan semuanya ke 5 USB input device ini. Jadi kalau kalian ada 3, 2 atau lebih, nah itu bisa juga diubah ya ke semua USB input device. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa close untuk device manajernya ya. Dan jadi itu saja informasi atau tambahan sedikit dari saya. Oke, jadi video tentang cara mengatasi keyboard delay saat bermain game pada PC dan atau sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya, oke? Oke, videonya sampai sini dulu. Ditunggu next videonya ya. Dadah!